Wah, biasa. Luar biasa. Tengah jenenge jin, nek gak enak iki jenenge ha, nek ana titik dhuwur jenenge ha. Wong iki perbuatan wong ora tau ngaji, hak karo hati ku padha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yaya Gus, saya mau tanya. Kemarin kan kita menuju hall Mbah Bonang ya. Nggih. Nah, apakah arti hall itu kemudian apakah ada makna lain dari hall itu? Apakah hanya sekedar memperingati bahwa wali itu adalah sebagai pahlawan saja atau ada makna lain? Mohon pencerahannya. Ya. Ini tradisi khaul itu sudah mengakar di masyarakat. Jadi khaul atau ziarah. Kalau khaul sendiri itu kan yang diperingati itu pada waktu hari wafatnya seorang wali. Itu yang dijadikan patokan. Tapi meskipun begitu itu orang melaksanakan ziarah wali itu ya esensinya atau substansinya ya sama dengan khaul, ya toh. Jadi dia mengunjungi seorang wali kemudian berdoa di situ. Nah, kalau dalam apa yang biasanya disampaikan oleh ustadz-ustadz atau pak yai itu kan ini seputar masalah tawasul. Jadi orang yang dekat dengan Allah, kalau kita mendekat bisa dapat barokah atau syafaat seperti kita tawasul kepada Kanjeng Nabi. Meskipun dalam beberapa hal tawasul ini ada yang memperdebatkan dari kelompok-kelompok Islam yang tidak sepaham. Tapi saya akan mencoba melihat sisi lain dari khaul ini ya. Dari pandangan tasawuf. Kalau dalam tradisi orang yang menjadi panutan kita ya, ini Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kok tidak dikholi, ya toh? Kok tidak ada khaul Nabi Muhammad, ya toh? Tapi wali kok ada. Nah, ini masalahnya bagaimana ini? Ini juga perlu dirinci, dibahas. Nabi Muhammad SAW itu lahir 12 Rabiul Awal, tanggalnya. Lah, uniknya itu wafatnya itu 12 Rabiul Awal. Nah, jadi kalau kita mau khaul Nabi itu ya sekaligus kelahirannya. Nah, ini yang dipilih mana, lahirnya atau wafatnya gitu kan. Jadi kalau Nabi itu yang ada itu maulud. Jadi memperingati 12 Rabiul Awal. Kemudian ada aktivitas seperti pembacaan maulud, zibak, simtud duror, ya ulama itu sama dengan memperingati kelahiran Nabi. Jadi tidak ada tradisi memperingati khaul Nabi, wafatnya Nabi. Tetapi kenapa wali itu kok khaul? Ya. Kenapa tidak ada maulud Mbah Sunan Bonang? Ya toh. Hari kelahirannya orang Kristen itu apa Natalan. Kenapa kok kalau wali khaul, kalau Nabi maulud? Ya. Nah, ini mengandung
makna yang cukup dalam ya. Kalau di cerita tasawuf itu begini, ada suatu tahapan tasawuf ya, di mana seseorang itu harus mencapai makom atau hal mautul iradi. Jadi dia sudah mati dalam kehendak, dia tidak punya keinginan apa-apa ya, istilahnya kan banyak anak sing mati sajroning urip gitu, anak sing apa jenenge mautul iradi nek cara tradisi intelektual cara pondok. Lah ketika seseorang itu sudah mencapai keadaan spiritual itu, nah, dia itu mati itu maksudnya bukan mati jasadnya, tapi mati nafsunya, mati keinginannya, mati kesombongannya, mati akhlak-akhlak buruknya. Ketika orang itu sudah mencapai hal-hal seperti itu juga bisa dinamakan dengan istilah misalnya fana. Jadi dia sudah tidak memandang dirinya. Nah, ketika seseorang mati itu, bar mati kan urip. Nah, ketika dia mati, kemudian dia hidup lagi. Nah, dia hidup lagi itu bukan dirinya sendiri, tetapi hidup lagi dengan akhlak atau dengan hidup yang baru. Nah, ini bisa dikatakan dia hidup sebagai Muhammad. Jadi Muhammad baru itu lahir terus. Ini maknanya maulid. Makanya Kanjeng Nabi itu kan pusat, tidak bisa dikatakan Kanjeng Nabi itu mati, ya toh? Meskipun ya mati itu kan mati jasadnya, tapi rohnya kan tetap aktif. Beda kalau orang biasa, mati ya mati saruwe ngono, mbah dilekno endi karo Gusti Allah. Tapi nek Kanjeng Nabi ini sebagai patokan ini aktif. Nah, ini makna antara khaul dan maulud ini pasangan. Jadi khaul ini memperingati kematian, kemudian maulud ini memperingati kehidupan. Mau kitab pun ada kitab kehidupan, kitab kematian. Nah, ketika seseorang itu melaksanakan ziarah atau menghadiri khaul, itu sebenarnya dia belajar mautul iradi. Jadi yang diperingati itu kematiannya sendiri. Jadi sifat-sifat jeleknya itu mati. Itu diharapkan hikmah yang didapat setelah dia menghadiri khaul atau ziarah. Kemudian dia mauludan. Jadi dia mendapatkan hidup yang baru, yang hidup yang lebih segar. Ya, ibaratnya bayi yang baru lahir lah. Nah itu. Terus tapi gini ya. Wali-wali dunia ini loh. Cuma ini ada perkecualian ya. Ini ada seorang wali, tetapi dia menentukan atau memutuskan bahwa dia punya maulud sendiri. Jadi ya mungkin sudah cukup masyhur ya di kalangan para masyayikh atau para ustadz yang mendalami tarekat. Ya, itu namanya kan sudah terkenal, di Sayyid Ahmad Badawi. Itu makomnya ada di Mesir ya. Asalnya Maroko, maksudnya terus pindah. Biasa sufi itu sukanya pindah-pindah gitu loh. Menurut mana yang ditunjukkan oleh ilham yang diberikan kepada. Akhirnya meninggal di Mesir. Nah itu ada mauludnya. Nah, ini kan perkecualian, wali kok ada mauludnya, ya toh. Ya cuma satu tak itu. Sedangkan wali-wali besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abi Hasan Asyadili, kemudian Siti Ahmad Tijani, terus anak Sabandi, banyak tuh tarekat tuh, berapa ratus. Enggak ada yang bikin maulud. Cuma ini kok ada mauludnya. Nah ini, terus bagaimana ini? Ya toh. Nah, ini juga perlu dirinci lagi. Ya. Ini memahami begini ini memang harus banyak-banyak punya muqabbalah, banyak wawasan yang cukup luas. Jadi begini, ketika jalan menuju kewalian itu, kalau di kitab tarekatnya itu ya, kitab tarekat Sadiyah itu Al-Mafakhir Aliyah, itu di situ dijelaskan bahwa orang itu sampai mendapat derajat wali itu ada dua jenis.
Ada mutawali bin Nabi, ada mutawali billah. Jadi ada orang yang menempuh jalan kewalian itu melalui jalan Nabi, kemudian ada yang menempuh langsung ke Allah. Ya meskipun dua-duanya ini ya jalan Nabi itu ya jalan Allah ya jalan Nabi, tapi cuma dibedakan dua jenis ya, dua jenis. Misalnya begini, ada seorang wali yang cukup terkenal ya, yang bikin ontran gitu ya. Itu Abu Husain Mansur Al-Halaj yang kata kaulnya yang cukup terkenal itu ana al-haq gitu. Aku adalah kebenaran itu. Nah, dari kisah situ kita bisa menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Badawi ini. Ya. Jadi ketika orang itu sudah manunggal ya. Kalau di Jawa ya istisenar itu ya. Dia mengatakan anak al-haq itu bukan pengakuan sepihak bahwa dia adalah Tuhan, bukan ya. Soalnya kan banyak kan dijelaskan di kitab-kitab yang menerangkan biografinya Al-Halaj itu. Salah satunya itu yang saya ingat itu gini. Al-Halaj itu waktu digantung itu ya, di tempat tiang gantungan itu datangi iblis ya. Iblis tanya sama dia. Iblis ini juga seorang salik loh ya. Jangan lupa, iblis itu juga ahli ibadah. Tanya gini sama Al-Halaj. Ente ku bilang ana, gitu. Aku juga bilang ana, gitu. Ana khairu minhu, kan pusatnya kan ana aku bilang. Tapi aku kok tertolak, sedangkan kowe kok ora. Gitu. Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la, gitu. Jadi jawabnya Halaj itu begini. Lah pas ngomong ana itu kita terjemahkan langsung ya. Kowe ngawasi awakmu dhewe. Lah ketika aku bilang ana itu aku gak ngawasi awakku. Anane cuma ngono cara dilogikane ya ana itu anak Gusti Allah gitu. Kayak kasus di senar ya ngono. Lah dari sinilah kita bisa memahami apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Badawi, bahwa seorang wali itu ya satu-satunya wali yang bikin maulud. Jadi seakan-akan Syekh Ahmad Badawi ini menegaskan bahwa dia itu sudah manunggal dengan Rasulullah. Jadi siapa yang memperingati maulud dia juga memperingati maulud Rasulullah. Jadi kalau Halaj ini manunggal ambil Allah, kalau Syekh Ahmad Badawi ini manunggal dengan Rasulullah. Nah, makanya dalam beberapa tasawuf itu ada istilah syahadat tunggal. Seperti pernyataan Halaj itu ana al-haq, aku adalah kebenaran, aku adalah pangeran. Al-haq itu siapa lagi enggak Allah ya. Terus ada lagi ani Rasulullah. Jadi, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Nah, ini bagi aulia yang sudah mencapai manunggal dengan Kanjeng Nabi. Jadi sudah fana fi Rasulillah. Jadi fana itu ada dua, ada fana billah, ada fana fi Rasulillah. Ini ada dua jalur. Nah, tapi setiap wali yang sudah aulia sudah mencapai manunggal dengan Kanjeng Nabi ini kok tidak setiap wali kok diperingati mauludnya, bukan ya. Cuma sini Syekh Ahmad Badawi ini menunjukkan kepada khalayak ya, kedudukan dia. Nah kayak begini ya mesti sudah konfirmasi sama Kanjeng Nabi ya toh, sudah diizini. Ya, seperti Al-Halaj bilang gitu ya, sudah konfirmasi ke Gusti Allah ya toh. Masalah pertentangan dia dengan syariat dengan itu kan proses. Dia membuka sini itu juga ada hikmahnya, itu juga Allah yang menentukan. Kayak Siti Senar gitu. Biar orang belajar tentang tauhid itu. Sesungguhnya gimana? Itu terus masalah ziarah. Jadi itu fungsinya masalah memperingati khaul, makna lainnya itu ya. Jadi belajar mati sebagai diri sendiri, kemudian hidup sebagai Muhammad. Nah, semua wali itu ya Muhammad. Jadi dia kalau ada wali dia khawali berarti dia sudah tidak dirinya. Nah, tapi dia sudah Muhammad. Jadi sebagai hidup Muhammad. Ya, umat Muhammad ya
hidup dengan cara Muhammad, gitu. Hidup dengan cara dirinya sendiri atau hidup dengan cara yang lain sudah mati, hidup lagi. Kemudian masalah ziarah itu memang kadang-kadang ya sampai sekarang itu ya ono wae sing menentang, gitu. Artinya apa jenenge? Jadi perdebatan. Ini saya tak teringat juga kisah ya. Saya tarik dari awal lagi. Zaman dahulu itu kan ada seorang jin. Jin ini juga hamba Allah. Nah, jin itu punya bapak. Jin ini namanya kalau nggak salah Hamah mungkin ya, Hamatun, tak marbutoh. Tapi laki-laki, ya. Jinnya itu jenisnya laki-laki. Jadi tidak setiap tak marbutoh itu kok perempuan, bukan. Ya. Seperti misalnya nama sahabat Nabi, sahabat Hudzaifah, kan tak marbutoh, laki-laki. Nah, Hama ini punya bapak ya, punya bapak jin. Kemudian punya bapak lagi, ini lupa saya namanya. Kemudian punya bapak lagi. Lah, bapaknya yang ini iblis. Jadi dia itu anaknya, cucunya iblis, buyutnya. Ya. Nah, suatu saat pada zaman Nabi Nuh itu diceritakan Hamah ini rupanya jenis jin yang suka merenung, ya, suka merenung. Akhirnya dia punya kesimpulan bahwa amal-amal yang dilakukan oleh bapaknya, kakeknya, kemudian buyutnya iblis itu ternyata gak sesuai dengan hati nuraninya, ya. Terus dia ingin tobat, ya. Dia ingin tobat mendatangi Nabi Nuh, ya. Akhirnya diajari Nabi Nuh cara-caranya tobat, dia bertobat, ya. Nah, biasanya apa yang dilakukan oleh seorang anak secara psikologis itu juga mempengaruhi pikiran atau kejiwaan orang tuanya. Misalnya sampean punya anak loh, kepengen sekolah begini-begini, sampean tuh terpengaruh, ya toh. Kadang-kadang ngetokno anake malu anake. Lah, kejadian ini itu sampai bisa mempengaruhi iblis. Jadi iblis itu ingin tobat, ya toh. Iblis itu ingin tobat. Lah, kejadian iblis ingin tobat ini juga diceritakan di beberapa kitab tarikh, tafsir itu pada zaman Nabi Musa. Jadi kalau Hamah ini pada zaman Nabi Nuh, ini akhirnya iblis juga gitu pada zaman Nabi Musa ini ingin tobat. Akhirnya dia mendatangi Nabi Musa. Setelah bertemu Nabi Musa, dia mengutarakan maksudnya, dia ingin tobat karena engkau seorang kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung, secara terang, tolong sampaikan keinginanku. Nah, ini kayak proposal melalui Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan apa maksud iblis. Beri syarat, 3 syarat kalau nggak salah ya. Istighfar, terus pembersihan hati ini nggak akan mengulangi lagi. Nah, iblis melakukan syarat pertama istighfar dilakukan. Dengan berbagai sikot istighfar, iblis juga ahli ibadah. Bukan wiridan cepat, ya, iblis. Terus yang kedua, dia mencoba mengendalikan hatinya, mengolah pikirannya agar tidak mengulangi lagi. Dilakukan, lulus. Terus syarat ketiga ini Nabi Musa mengatakan, dawuh Gusti Allah iku kowe mbiyen duwe kewajiban sing durung mbok lakoni. Lah iki kudu mbok lakoni. Lah apa iku? Sujud ning gone Nabi Adam, mungkin diperintah sujud merah sujud. Lah wong wis mati lho mbok elok-elokno, gitu. Ya kowe ziarah ning kuburane. Gitu. Sujud ning kono. Begitu iblis dikolokno ngono. Goncang atine, gitu. Zaman uripe wae aku ora sudi, maksud saiki zaman mati ini malah aku dikon ning kuburane, gitu. Akhirnya iblis iku gak kuat, karena dendamnya mbek Adam iku piye bentuke nggih. Akhirnya gak gelem, ya toh. Ora sudi mung ngono ya toh. Akhirnya tobatnya gak ditampa wong 3 syarat. Nah, syarat yang ketiga. Ini kan ziarah. Ya toh. Jadi iblis itu dikon ziarah ning Nabi Adam.
gitu. Jadi ziarah ini sebuah ritual sing kuno. Masih ngomong Gusti Allah ya ta. Lah kok saiki kok ana jenenge kelompok wong Islam sing terus anti ziarah ya ta. Berarti nah itu terusno dhewe ya ta. Aku gak nyimpulno lho ya. Dhewe. Aku kan cuma cerita. Iblis iki tau diperintah ning gone ziarah ngene Adam. Terus ana wong anti ziarah. Berarti lho ya ta. Nah iki simpulno dhewe. Engko ndak marai nek diterusno marai perdebatan ya ta. Nanti mencen iki ilmu rasa ya, gak ilmu debat. Mbok debat ngono sampai saiki ora barbar ya ta. Dawuhe Kanjeng Nabi piye? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana zaimun bi baiti robatil jannah. Aku mungkin jamin bakal entuk omah ning tengah-tengah swarga, ya ta. Liman taro kalmira kedue wong sing ninggal perdebatan, ya ta. Wa ingkana mungkin senajan iku bener, ya ta. Nah, di masalah iki gak usah digawe perdebatan, mungkin masalah laku spiritual. Di sing lakoni ya di sing ngrasakno, ya ta. Ini cuma Pak Anwar seputar masalah ziarah khol mungkin bisa menambah wawasan kita, sekaligus juga menambah wawasan diri saya sendiri ya. Belajar mengenai ya terus menerus Rabbi sini ilman baru sini fahman gitu terus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihil lima ulika wal khatimir lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.